Saudara-saudara, ada dalam sejumlah kesempatan, pendidik menanya kepada saya, bagaimana membangun engagement yang baik dalam model pembelajaran jarak jauh, di mana pendidik dan peserta didik tidak berada di satu tempat yang sama. Bahkan mereka mulai dengan komplainnya, ketika mengajar, semua pada menutup videonya. Ketika dipanggil namanya, ada yang kadang-kadang menjawab, ada kadang-kadang tidak. Ketika diberi tugas, tidak pernah ada yang tepat memberikan pada waktunya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, saya yakin bahwa dalam konteks pembelajaran jarak jauh, kalau engagement terjadi dengan baik, maka mereka pasti akan semangat dan termotivasi untuk belajar. Nah, engagement itu sebenarnya tidak hanya antara peserta didik dengan pendidik, tapi juga peserta didik dengan sumber belajar. Nah, kita bahas satu persatu. Engagement peserta didik dengan pendidik, dengan dosen, dengan guru, biasanya terjadi apabila yang dilakukan oleh guru dan dosen itu sesuai atau sama dengan harapan dari peserta didiknya dalam konteks belajar mengajar. Kalau yang dilakukan oleh guru maupun dosen sejalan dengan yang diharapkan, ekspektasi atau yang diingini oleh peserta didik, maka terjadilah engagement yang baik. Namun yang kerap terjadi adalah guru, dosen melakukan suatu proses, suatu pendekatan yang tidak disukai oleh peserta didik. Atau sebaliknya, dosen atau guru tidak melakukan proses pembelajaran sebagaimana diharapkan atau di-expect oleh peserta didik. Nah, misalnya, pernahkah Anda menanyakan kepada peserta didik Anda, apakah mereka senang jika dipanggil dengan namanya ketika pembelajaran online? Apakah mereka senang ketika diminta untuk saling diskusi menggunakan breakout room? Apakah mereka happy jika ada tamu, guru, atau dosen lain dari tempat lain ikut sharing dalam ruang kelas? Apakah mereka senang ketika kita menggunakan chatting misalnya? Nah, tiap proses pembelajaran itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita penting mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Nah, yang kedua adalah engagement antara peserta didik dengan sumber belajar. Nah, mereka kan akan menggunakan bahan pembelajaran yang sudah kita rancang. Anda akan bisa melihat mereka engaged atau tidak dengan cara melihat bagaimana mereka berulang-ulang ya, membaca, mengakses, menggunakan berbagai bahan pembelajaran yang kita siapkan, terutama yang bersifat multimedia. Kita kasih misalnya channel YouTube tertentu yang kemudian diselingi dengan pertanyaan. Atau kita berikan misalnya suatu permainan yang membutuhkan kecerdasan atau membutuhkan waktu untuk bisa menyelesaikannya. Kita lihat di sana. Seberapa sering mereka login, ketika login berapa lama mereka berada di sana. Kita lihat log file mereka, mereka jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka yang engage akan kelihatan sering sekali mereka akan login, masuk ke dalam learning management system kita dan jalan-jalan melihat berbagai hal. Sama seperti kalau kita engage dalam media sosial, tidak sabar setiap hari kita selalu melihatnya dan melihat update apa yang terjadi di sana. Saudara-saudara sekalian, kita harus membangun strategi agar terjadi engagement yang baik antara peserta didik dengan pendidik dan peserta didik dengan sumber belajar. Dan yang tahu itu berjalan dengan baik apa tidak adalah peserta didik sendiri. Kita tidak bisa berasumsi atau memiliki persepsi bahwa mereka sudah tahu, mereka suka, mereka enjoy dengan strategi pembelajaran yang kita susun. Validasi adalah penting, kita tanyakan kepada mereka untuk feedback. Terima kasih.